Assalamualaikum, selamat siang dokter. Perkenalkan, saya Adam, NRP 068 dari Kedokteran Angkatan 24 FKUPN VJ. Kali ini saya akan menjelaskan tentang case kedua FM6 yang tidak judulnya, saya beri judul latihan vokal. Baik, kita mulai dari overview terlebih dahulu. Jadi Ilham, seorang guru vokal, menganjurkan olahraga rutin kepada murid-muridnya. Dia mengajarkan latihan napas, yaitu duduk tegak, lalu mengambil napas dari hidung sekuat-kuatnya, menahan selama 2 detik, lalu mengeluarkannya lewat mulut. Murid-muridnya merasakan peningkatan volume dada, rasa juga lebih fit dan lebih segar. Ilham menjelaskan bahwa respirasi berhubungan dengan jantung, darah, dan metabolisme. Baik, saya akan mulai jelaskan. Jadi, dari anatominya sendiri yang dia fokuskan adalah sistem respiratorik pars inferior, di mana dimulai dari laring sebenarnya, turun ke trakea, masuk ke dalam rongga toraks. Trakea ini nanti akan mengalami percabangan, yaitu bifurkasio trakea, bercabang menjadi dua menuju ke struktur yang kita sebut sebagai pulmo. Pulmo ini ada dekstra dan juga sinistra, sepasang. Untuk pulmo sinistra, dia lebih kecil dibandingkan pulmo dekstra karena berbagi tempat dengan kordis atau jantung. Nah, kordis sendiri ada di dalam rongga yang kita sebut sebagai rongga mediastinum. Oke, pulmo dekstra memiliki 3 lobus, pulmo sinistra memiliki 2 lobus. Untuk pulmo dekstra sendiri, lobusnya ada lobus inferior, media, dan juga superior, mohon maaf. Lalu dibagi oleh visura horizontal dan juga visura obliqua. Sementara untuk sinistra hanya ada 2, yang superior, inferior, dibagi oleh visura obliqua. Nah, dari tadi ada percabangan trakea masuk ke dalam pulmo, kita sebut sebagai bronkus intrapulmonar atau bronkus primer. Bronkus primer nanti akan bercabang menjadi bronkus sekunder, bercabang lagi menjadi bronkus tersier, seperti pohon. Nah, bronkus tersier ini nanti dia akan bercabang membentuk bronchiolus. Bronchiolus itu nanti akan memiliki kantung-kantung udara yang kita sebut sebagai alveolus. Pulmo sendiri dia dibungkus oleh selaput tipis 2 lapis yang kita sebut sebagai pleura. Pleura ini ada pars visceral yang menempel dengan pulmo dan juga ada yang di depannya dari pleura visceral atau pleura parietal. Nah, di antara 2 pleura ini ada rongga yang sebenarnya sangat tipis yang kita sebut sebagai kavitas pleura. Di dalamnya ada cairan yang membantu untuk mengurangi gesekan seperti itu karena paru-paru dia akan mengembang mengempis seperti itu. Nah, paru-paru sendiri saya sudah bilang dia berada di dalam rongga toraks. Rongga toraks ini dia disusun oleh os costae, os manubrium ya, manubrium sterni, sterni mohon maaf, manubrium sterni, corpus sterni juga processus xiphoideus. Sementara untuk costae sendiri dia ada 3 jenis ya. Costae yang vera atau yang sejati, costae yang menempel ke manubrium atau ke corpus sterni, lalu costae spuriae yang costae yang menempel ke costae lain lalu menempel ke si sternum. Sementara ada juga costae fluctuantes atau costae yang melayang yang tidak menempel ke sternum seperti itu. Nah, lalu di sini otot-ototnya yang membantu pernapasan ada musculus intercostal, eksterna, interna, lalu ada musculus diaphragmatica. Selain itu ada juga musculus SCM ya, musculus sternocleidomastoideus, musculus calenus, juga otot-otot abdomen seperti musculus rectus abdominis, transversus abdominis, lalu ada oblique externus yang membantu untuk pernapasan seperti itu. Nah, di sini trakea laring disuplai oleh arteri tiroidea inferior. Nanti dia akan bercabang menuju ke arteri bronchialis, ya, masuk ke sini. Lalu dia akan menuju ke vena bronchialis, balik ya, menuju ke vena azygos seperti itu. Nah, sementara di bagian alveolusnya dia mendapat perdarahan dari arteri pulmonalis, ya, dextra sinistra. Lalu dia akan menuju ke vena pulmonalis seperti itu. Nah, lalu juga si musculus interkostal ini mendapatkan perdarahan dari arteri interkostal seperti itu. Dia akan bercabang bersama juga arteri toraksika. Ujung-ujungnya menuju ke vena azygos. Lalu untuk inervasinya, laring trakea mendapatkan persarafan dari nervus vagus seperti itu. Lalu ada juga mendapatkan persarafan dari nervus glucopharyngeus. Nah, sementara nervus diafragmatika ini dia mendapatkan persarafan dari nervus phrenicus, lalu juga nervus interkostal, ya, dan juga mendapatkan persarafan dari nervus vagus dan truncus sympathicus seperti itu.
Oke, lalu kita lanjutkan ke bagian histologi. Dari laring menuju ke trakea, epitelnya mirip, epitel bertingkat, silindris, bersel goblet, dan juga bersilia. Mohon maaf, saya lupa. Lalu untuk trakea sendiri disusun oleh dua hal, yaitu membranasea, pars membranasea juga pars cartilaginea. Untuk cartilagineanya sudah jelas dia adalah cartilago hialin. Sementara untuk pars membranaceanya dia disusun oleh jaringan ikat fibroelastin dan juga musculus trachealis, otot polos seperti juga kelenjar-kelenjar seromukosa. Lalu ketika dia sudah bercabang membentuk bronkus, bronkus sendiri ya dia mirip dengan trakea epitelnya, epitel bertingkat silindris bersilia bersel goblet. Namun semakin dia bercabang, maka epitelnya akan menjadi semakin sederhana seperti itu. Lalu semakin kecil cabangnya, maka cartilago hialina juga akan semakin sedikit. Bahkan ketika sudah masuk bronchiolus respiratorius, cartilago hialinnya mungkin hanya seperti gumpalan tulang, tidak berbentuk seperti huruf C pada trakea. Oke, nah, bronkus intrapulmonal bercabang menjadi bronkus terminal, bronkus respiratoris. Nah, bronkus respiratoris ini dia memiliki alveolus alveolus. Nah, alveolus alveolus yang bersama dengan bronkus respiratoris akan membentuk ductus respiratoris atau ductus alveolaris seperti itu. Lalu alveolus alveolus yang berkumpul dengan alveolus lain akan membentuk struktur seperti kantung, yaitu saccus alveolaris. Nah, di pulmo sendiri ya, atau pulmo ya, dia disusun oleh alveolus dan juga disusun oleh pneumosit. Pneumosit itu adalah sel-sel epitel khusus yang terdapat diferensiasi di paru. Nah, pneumosit ini ada tipe 1 dan juga tipe 2. Untuk tipe 1 dia lebih gepeng, sementara tipe 2 itu lebih kuboid. Tipe 2 ini berperan dalam menghasilkan surfaktan, suatu cairan yang berfungsi untuk menjaga agar alveolus ini tidak kolaps seperti balun yang sudah keluar udaranya. Lalu ada juga makrofag dasel ya. Makrofag ini dasel dia akan memfagosit struktur-struktur ataupun eh, ya struktur-struktur yang dengan ukuran kurang dari 1 mikrometer seperti itu. Baik, itu dia anatomi histologinya. Saya akan jelaskan dari fisiologi. Sebelum itu, saya akan bahas dari ventilasi. Jadi, ventilasi ini dia mengikuti hukum Boyle. Hukum yang menyatakan bahwa semakin besar volume, semakin kecil tekanannya. Semakin kecil volume, semakin besar tekanannya. Rumusnya itu V sama dengan 1/P. Itu untuk hukum Boyle. Nah, jadi ketika di sini di paru-paru sedang dalam keadaan istirahat, maka tekanannya adalah 760 mmHg. Sementara tekanan pada kavitas pleura adalah 756 mmHg. Paru-paru punya kemampuan untuk mengembang atau compliance dan mengalami recoil atau elastisitas seperti itu. Inilah yang mengakibatkan volumenya bisa bertambah ataupun berkurang. Jadi ketika inspirasi, pusat napas ya, khususnya nukleus respiratorik ventral akan mengirimkan sinyal melalui nervus phrenicus dan juga nervus interkostal. Nah, nanti dua nervus ini akan memberikan sinyal kepada musculus diaphragmaticus dan juga musculus intercostalis externus untuk berkontraksi. Dia akan menarik rongga dada semakin terangkat dan juga semakin membesar seperti itu. Diafragma akan turun sehingga volume dari rongga dada ini akan naik. Ketika volume dari rongga dada ini naik, meningkat, maka tekanannya akan berkurang. 760 mmHg ini mungkin akan berkurang 1 atau 2 menjadi 759 atau 758 mmHg. Nah, sifat udara dia akan bergerak menuruni tekanan. Jadi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ketika tekanan di dalam pulmo ini turun, maka udara dari atmosfer dia akan bergerak masuk ke dalam pulmo seperti itu. Nah, ini dia ya, rongga dada terangkat, volume meningkat, tekanan turun, udara akan masuk ke dalam pulmo. Sebelum kita masuk ke ekspirasi, saya akan jelaskan dulu dari setelah dia masuk apa yang terjadi. Ketika udara sudah masuk ke dalam paru, dia akan mengisi rongga di alveolus ya, di sini mengisi rongga di alveolus. Perlu kita tahu bahwa tekanan parsial dari oksigen dan juga tekanan parsial dari CO2. Nah, tekanan parsial itu adalah tekanan yang dihasilkan akibat konsentrasi suatu gas di dalam suatu rongga, seperti itu. Nah, di dalam atmosfer,
Tekanan parsial oksigen dia adalah 160 mmHg. Ketika masuk ke dalam alveolus, tekanannya akan berkurang menjadi 104 mmHg. Seperti itu. Oke, O2 banyak di dalam alveolus. Selain itu, ada juga sisa CO2 dari ekspirasi sebelumnya. Ya. Ada sisa CO2 dengan tekanan parsial 40 mmHg. Oke, sekarang alveolus ini dia berdekatan dengan arteri dan juga vena pulmonal. Arteri pulmonal ini akan membawa darah yang sangat sedikit oksigen dan sangat banyak CO2. Di sini tekanan parsial oksigen dalam darah yang tidak teroksigenasi ini sangat kecil, seperti itu. Sementara CO2-nya tekanan parsialnya besar. Nah, di sini di dalam darah, ya di dalam eritrosit terdapat hemoglobin. Oke. Hemoglobin ini dia memiliki satu struktur ya, memiliki dua rantai alfa, dua rantai beta. Juga memiliki 4 besi, 4 Fe dengan muatan 2 plus seperti itu. Nah, saya tadi sudah bilang kalau tekanan parsial O2 dan O2 itu kecil, tekanan parsial CO2 itu besar seperti itu. Maka umumnya O2 akan bergerak ya, dari alveolus menuju ke darah. Sementara CO2 akan bergerak dari darah ke alveolus atau difusi gas seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke pertukaran di dalam eritrositnya, jadi difusi gas ini dipengaruhi oleh ketebalan membran. Jadi membran pernapasan ya, membran pernapasan yang ada di sini, semakin tebal membrannya, semakin lambat, semakin tipis, semakin cepat. Perbedaan tekanan parsial ini sama seperti tadi, udara masuk ketika tekanan udara di dalam paru itu rendah. Nah, ini sama seperti itu. Jadi semakin besar perbedaan tekanannya, udara ini makin mudah untuk berpindah seperti itu. Lalu luas permukaan membran semakin luas, ya semakin banyak udara yang berdifusi, semakin cepat. Lalu koefisien difusi gas seperti itu. Oke, itu dia untuk si kecepatan difusinya. Lalu sebenarnya apa yang terjadi pada eritrosit? Oke, jadi di eritrosit sendiri saya sudah bilang dia memiliki hemoglobin yang merupakan ya suatu struktur yang memiliki dua rantai alfa, dua rantai beta. Nah, pada darah yang banyak CO2, dua rantai alfa akan berikatan dengan CO2 itu sendiri, seperti itu. Sementara, dua rantai betanya dia akan terikat dengan proton, proton atau H+, seperti itu. Lalu, di sini yang terjadi adalah ketika sudah mengalami proses difusi, CO2 ini dia akan terlepas. CO2 ini dia akan terlepas. CO2 akan terlepas masuk ke dalam alveolus. Sementara O2 dari dalam alveolus dia akan menuju ke dalam darah dan berikatan dengan Fe. Nah, di sini ada proses unik yang kita sebut sebagai positive cooperativity. Jadi, ketika satu oksigen berikatan dengan Fe, maka oksigen kedua, 3, dan 4 akan lebih mudah untuk berikatan dengan Fe di dalam hemoglobin. Seperti itu. Jadi yang awalnya dia dalam kondisi deoksihemoglobin akan berubah menjadi oksihemoglobin. Seperti itu. Nah, sebenarnya di sini proton-proton ini juga dihasilkan dari pertukaran dari molekul-molekul seperti itu. Contohnya ketika bukan proton, mohon maaf, tapi CO2 yang ditukar seperti itu. Seperti HCO3-. HCO3- ini dia dengan bantuan antiporter, dia akan mengeluarkan Cl- dari eritrosit keluar ke dalam darah, memasukkan HCO3-. Tadi saya bilang dia berikatan dengan proton, rantai betanya. HCO3- akan berikatan dengan si proton tadi, lalu dengan melalui proses yang cukup unik sebenarnya, dia akan membentuk CO2. CO2 nanti dia akan berdifusi menuju ke alveolus seperti itu. Lalu setelah dia berubah dari deoksi menjadi oksihemoglobin, oksigen sudah banyak yang berdifusi masuk ke dalam pembuluh darah, CO2 sudah banyak yang berdifusi menuju ke alveolus, maka kita akan masuk ke fase berikutnya, transportnya. Jadi yang awalnya tekanan parsial oksigen ini kecil di dalam darah, maka dia akan meningkat menjadi 104 mmHg. Sementara tekanan CO2 yang awalnya tinggi di dalam darah akan menurun menjadi 40 mmHg. Oke, di sini ketika sudah menuju ke jaringan, maka O2 tadi dia akan melepaskan ikatannya dengan Fe sehingga O2 ini akan keluar menuju ke jaringan seperti itu. Sementara CO2 dari dalam jaringan ya dia akan masuk ke dalam eritrosit berikatan dengan rantai alfa dan juga rantai beta seperti itu. Dia akan banyak mengikat CO2, banyak mengikat CO2.
Lalu ketika dia juga masuk ke dalam eritrosit, dia akan berikatan dengan H2O dalam eritrosit. Membentuklah ujung-ujungnya adalah proton. Proton ini akan berikatan dengan rantai alfa dan juga rantai beta, seperti itu. Lalu eritrosit yang awalnya dalam status oksihemoglobin akan kembali lagi menjadi deoksihemoglobin. Nah, ini akan terus-menerus terjadi selama proses pernapasan, seperti itu. Nah, lalu selain difusi gas dan juga transport, ya di sini jumlah eritrosit dia dipengaruhi oleh perfusi. Perfusi ini adalah jumlah darah yang mengalir per satuan waktu seperti itu. Ditentukan oleh apa? Curah jantung, ditentukan oleh stroke volume, ditentukan oleh heart rate atau denyut jantung seperti itu. Di sini ventilasi dipasangkan dengan perfusi untuk menunjukkan rasio yang bisa bergeser dan apa yang akan terjadi seperti itu. Jadi ventilasi di sini adalah volume tidal dikurangi ruang anatomi mati atau dead space anatomi. Nah, dead space anatomi ini adalah mudahnya dia adalah volume udara yang tidak berkontribusi dalam pertukaran gas dalam inspirasi dan ekspirasi normal. Di mana di sini volume tidal 500 ml dikurangi dengan ruang mati anatomik 150 ml menjadi 350 ml dikali frekuensi pernapasan dalam 1 menit. Itu 12 kali lah. 12 kali, sekitar 12 kali. Maka 350 dikali 12, 4.200 ml. Sementara perfusi, seperti yang tadi saya bilang, rata-rata 5.000 ml per menit. Tinggal dibagi. Maka rasio normalnya adalah 0,84 seperti itu. Nah, rasio ini akan menentukan bagaimana efek fisiologis yang terjadi. Ketika dia ditarik ke arah kanan atau menjadi lebih besar dari 0,84, maka kemungkinan di sini terjadi peningkatan ventilasi. Nah, ketika terjadi peningkatan ventilasi, maka O2-nya akan menjadi semakin banyak, sementara di sini rasio perfusinya bisa sama atau menjadi semakin rendah, seperti itu. Nah, yang terjadi adalah shunt O2-nya tidak berdifusi secara efisien, seperti itu. Nah, sementara jika ditarik ke arah kiri atau menjadi kurang dari 0,84, yang terjadi adalah dead space fisiologis. Jadi, bisa terjadi, hal ini bisa terjadi karena perfusinya meningkat atau ventilasinya yang menurun, seperti itu. Nah, kalau ini yang terjadi, maka bisa terjadi dead space fisiologis atau darah yang masuk ya, melalui arteri dan vena pulmonal, dia tidak teroksigenasi dengan baik karena memang udaranya sedikit. Seperti itu. Ujung-ujungnya dari kedua masalah ini dalam jangka panjang akan menyebabkan hipoksemia atau darahnya tidak teroksigenasi dengan baik seperti itu. Baik, saya lanjutkan ke volume dan kapasitas paru. Jadi volume kapasitas paru ini ya, seperti namanya ya, volume dan juga kapasitasnya. Nah, volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, volume residu, kapasitas inspirasi, sampai ke kapasitas total. Volume tidal, volume yang biasa ditarik dalam inspirasi dan juga ekspirasi biasa, 500 ml. Lalu volume cadangan inspirasi, volume yang udara yang masih bisa diinhalasi setelah inhalasi normal, itu 3.000 ml. Lalu volume cadangan ekspirasi, volume yang bisa dikeluarkan oleh kita, oleh manusia, setelah melakukan ekspirasi normal, yaitu 1.000 ml. Lalu volume residu, volume udara yang masih tersisa dalam paru-paru setelah ekspirasi maksimal. Lalu kapasitas inspirasi, total dari volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi 3.500 ml. Lalu kapasitas residu fungsional, kapasitas ini adalah volume residu ditambah volume cadangan ekspirasi, tambah saja. Lalu kapasitas vital, ya ini sebenarnya tinggal ditambah-tambah saja. Itu volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume tidal 4.500. Lalu kapasitas total ya ini sebenarnya keseluruhannya tinggal ditambah yaitu 5.700 ml seperti itu. Lalu pernapasan kita diatur oleh dua pusat sebenarnya. Pusat pneumotaksik dan juga pusat apneistik. Pusat pneumotaksik sendiri adalah pusat pernapasan yang ada di area superior dari pons yang mengatur mulainya ekspirasi. Jadi transisi dari inspirasi
ke ekspirasi. Sementara pusat apneistik adalah pusat yang mengatur prolonged inspiration atau inspirasi berkepanjangan seperti itu. Nah, kedua pusat ini dipengaruhi ya oleh kemoreseptor. Kemoreseptor sentral yang mendeteksi adanya perubahan tekan parsial O2, perubahan tekanan parsial CO2, dan juga perubahan pH. Ketika dia aktif, dia akan menstimulasi kedua pusat ini. Lalu kedua pusat ini akan mengirimkan sinyal menuju ke nukleus respiratorik. Ada yang dorsal, ada yang ventral. Ujung-ujungnya dari kedua nukleus ini, dia akan memicu inspirasi dan juga ekspirasi melalui nervus phrenicus dan juga nervus intercostal. Seperti itu. Baik, sudah proses tadi, saya akan kembali lagi ke proses terakhir, yaitu ekspirasi. Jadi, ketika rongga dada ini sudah mengembang, maka ada reseptor regang di sana yang terstimulasi. Ketika dia terstimulasi, dia akan menurunkan sinyal menuju ke pusat napas. Pusat apa? Pusat pneumotaksik. Seperti itu. Nanti dia akan mengirimkan sinyal menuju ke nukleus respiratorik ventral juga dorsal untuk mengirimkan sinyal kembali lagi menuju ke nervus phrenicus juga nervus intercostal. Nah, sinyal ini akan diinhibisi seperti itu. Jadi pusat napas menginhibisi nervus phrenicus juga nervus intercostal, sehingga musculus intercostalis juga musculus diafragmatik dia akan merelaksasi. Apa yang terjadi? Musculus diafragmatik relaksasi, dia akan naik ke atas, ya, memicu penurunan volume rongga toraks sehingga tekanannya akan tinggi, udara akan keluar dari pulmo menuju ke atmosfer. Seperti itu. Oh iya, khususnya ekspirasi ya, ekspirasi biasa juga dapat dibantu oleh otot-otot abdomen. Dan ini disebut sebagai ekspirasi kuat. Otot abdomen ini nanti dia akan berkontraksi lalu memicu peningkatan tekanan intraabdomen dan menekan diafragma semakin ke atas sehingga volume semakin kecil, tekanan menjadi semakin besar, bisa naik sampai 764 mmHg, 765 mmHg, sehingga udara akan semakin terdorong keluar menuju ke atmosfer seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.